Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba sebuah produk cordless dari merek yang lumayan terkenal ya. Kali ini kita akan mencoba dari merek Tekiro. Ini adalah sebuah cordless impact driver. Produk Tekiro ini yang power toolnya sudah mulai banyak variannya ya rekan-rekan ya. Kemarin kita sudah mereview beberapa juga, dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview dari impact drivernya yang model cordless. Kali ini yang akan kita review adalah modelnya CDID 2071. Ini menggunakan baterai yang 20 volt. Jadi kalau menggunakan baterai yang 20 volt itu biasanya tenaganya akan lebih besar. Oke rekan-rekan ya, langsung saja nggak usah lama-lama, kita mulai video kali ini. Kita akan unboxing, kita lihat spesifikasi seperti apa. Nanti kita langsung coba dan saya akan review buat rekan-rekan sekalian bagaimana rasanya menggunakan cordless impact driver dari merek Tekiro ini. Baiklah rekan-rekan, ini adalah power tool yang akan kita review di kesempatan kali ini dari merek Tekiro. Ini adalah sebuah cordless impact driver, sudah menggunakan motor brushless, baterainya 20 volt. Kodenya CDID 2071. Spesifikasi lengkapnya baterainya 20 volt, kemudian kapasitasnya 2 Ah. Kecepatannya di sini ada 3 setting ya, ada yang 800 rpm, kemudian 1800 rpm, paling cepat di 2500 rpm. Impact rate-nya mulai dari 1100 bpm, kemudian 2500 bpm, dan paling tinggi ada di 3500 bpm. Untuk torsinya di sini dimulai dari 40 Nm, 130 Nm, dan 200 Nm. Untuk shaftnya ukurannya adalah 1/4 heksagonal ya, motornya sudah brushless. Yang saya suka dari Tekiro ini adalah kopernya ya. Kopernya itu besar dan desainnya itu bagus ya. Untuk build quality-nya bagus, tebal untuk bodi-bodinya, dan di sini ada pengait untuk menyatukan dengan koper yang lain. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada mereknya Tekiro, ini emboss ya, bukan stiker. Kemudian ada pengunci di bagian atas 2 dan di bagian tengahnya untuk handle pegangan. Kita langsung buka saja ya. Untuk penguncinya kita akan lihat isi di dalamnya apa saja. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Untuk kelengkapannya kita akan cek satu persatu dari buku-buku. Ini yang pertama adalah buku kartu garansi ya. Ini untuk alamat pengirimannya, kartu garansinya, dan untuk garansi Tekiro itu adalah 1 tahun suku cadang gratis dan servis. Sedangkan sisanya ini gratis servis seumur hidup ya. Selanjutnya di sini adalah buku manual instruksi. Ini untuk panduan cara penggunaan. Ini yang pertama dalam bahasa Inggris, yang kedua ada juga dalam bahasa Indonesia, jadi lengkap ya. Kemudian untuk keterangan dan panduannya ini menurut saya sih lengkap banget. Selanjutnya kita cek untuk kelengkapan yang lain. Di sini ada unit utamanya, kemudian ada charger 1, kemudian untuk baterainya ini ada 2, dan satu lagi di sini ada aksesoris. Ini adalah hook dan skrup, nanti untuk kita pasang di bagian bodi unitnya. Oke, yang pertama kita akan lanjutkan adalah pengecekan baterai ya rekan-rekan ya. Untuk baterainya ini menggunakan baterai yang agak tipis ya. Di sini untuk bodi-bodi dari plastik, untuk build quality-nya bagus sih ya kalau kita lihat. Kemudian di bagian tengah di sini ada pin konektornya ada 4. Kemudian di bagian depannya di sini ada pengunci warna hijau. Untuk label di bagian samping di sini tertulis XV Extra Volt 20. Kemudian ini kapasitasnya 2 Ah. Di sini ada indikator level baterai, ada 3 step ya, merah, kuning, dan hijau. Untuk di bagian sebelah kanan ini hanya label saja. Kemudian spesifikasi di bagian bawah di sini ada 2000 mAh 20 volt dan nomor seri. Yang unik di baterai ini ada rubber gripnya ya di bagian bawah. Jadi saat kita taruh untuk impact drivernya nanti tidak licin. Oke, untuk chargernya di sini menggunakan desktop charger, bentuknya agak unik ya. Bodi-bodi ini dari plastik, build quality-nya juga bagus. Nah, untuk di bagian depan di sini tertulis Tekiro, kemudian ada indikator pengecasan. Di bagian tengah ini ada pin pengecasan ada 3. Kemudian kalau spesifikasinya kita lihat di bagian belakang di sini adalah 68 watt, 21,5 volt dan 2,4 ampere. Untuk jacknya menggunakan jack model yang pipih ya.
Sekarang kita lanjutkan untuk review unit utamanya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, bentuk dan desain dari Tekiro Cordless Impact Branch. Warnanya hitam. Kemudian kalau lihat desainnya ini menurut saya sih bagus ya untuk desainnya. Kalau kita pegang seperti ini juga nyaman di tangan, beratnya ada di posisi tengah. Cuma memang ini untuk bagian atasnya ini panjang ya, belum yang model pendek ataupun pesek kata orang-orang. Nah, ini untuk bagian body-bodinya dari bahan plastik. Finishingnya sih rapi ya rekan-rekan ya, build quality-nya oke. Nah, ini juga dilengkapi dengan rubber grip atau karet dari bagian belakang atas, kemudian sampai di bagian pegangan bawah. Jadi saat kita pegang seperti ini lebih erat dan tidak licin. Selanjutnya di sini ada mereknya Tekiro, ini hanya stiker saja ya, bukan emboss. Dan di bagian atas, kemudian belakang ini ada ventilasi udara, kemudian di bagian bawahnya ada tulisannya brushless karena ini sudah menggunakan mesin brushless ya. Di bagian sebaliknya ini hanya label Tekiro, kemudian ada spesifikasi dan lengkap ada nomor serinya. Ada ventilasi udara juga di bagian belakang, kemudian di bagian tengah. Selanjutnya untuk switch trigger ataupun saklarnya ini sudah variable speed, jadi kalau kita tekan semakin dalam putaran motornya akan semakin cepat. Dan untuk fitur yang lain adalah di bagian atasnya di sini ada tombol untuk putaran ke kiri, kemudian yang di sebaliknya adalah putaran ke kanan. Untuk bagian gearheadnya ini bahannya blok aluminium ya, yang dicat warna silver. Kemudian di sini depan ditutup cover plastik dan ada lampu penerangan ya. Ini 3 titik. Jadi ini akan lebih bagus ya. Tidak ada bayangan di bagian mata obeng. Kemudian ini untuk chuck shaftnya, ini bahannya dari besi. Kualitasnya bagus ya. Ini untuk cara pasangnya tinggal kita tarik ke depan. Kemudian mata obengnya tinggal kita pasang. Kemudian kita lepaskan. Nah, seperti ini sudah terkunci ya untuk mata obengnya. Untuk melepaskan juga sama. Nah, untuk fiturnya yang lain di sini bagian bawah ya, ini ada mode kecepatan ya. Ini ada 3 kecepatan untuk putaran ke kanan. Kemudian untuk putaran ke kiri ini ada 2 kecepatan. Kita bisa langsung coba ya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk putaran ke kanan speed 1, ini speed 2. Kemudian ini speed 3. Kemudian untuk putaran ke kirinya di sini untuk kecepatan tinggi. Kemudian untuk kecepatan yang lambat seperti ini. Nah, ini pelan banget rekan-rekan ya untuk kecepatan lambatnya. Sekarang untuk baterainya ini kalau kita lepas pasang kita coba ya. Nah, untuk lepas pasang ini juga lancar ya, tidak seret untuk baterainya. Kemudian di bagian sampingnya di sini adalah hook yang tadi sudah kita pasang ya. Ini untuk mengaitkan di gesper ataupun menaruh di rak. Seperti itu rekan-rekan ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pengukuran. Untuk beratnya di sini ada di 1,5 kg saja. Sedangkan untuk tingkat kebisingan kalau kita coba di kecepatan paling tinggi tanpa beban di sini ada di angka 90-an dB ya, standar power tool. Untuk kecepatan di paling rendah di sini ada di 800-an rpm, kemudian di kecepatan menengah di 1800 rpm dan paling tinggi ada di 2300 rpm. Untuk chargernya kita coba ya. Ini untuk daya standby chargernya ini sudah menyala ada di 0,5 watt. Langsung kita coba untuk melakukan pengecasan baterai. Nanti ada berapa watt ya. Sudah menyala pengecasan warna merah. Di sini daya pengecasannya hanya 30 watt ya. Jadi hanya separuh dari spesifikasinya yang 65 watt. Kita lanjutkan untuk mencoba menyekrup di media kayu ya. Untuk sekrupnya saya gunakan yang panjang, tapi untuk diameternya yang kecil. Ini panjangnya 5 cm. Kita coba untuk sekrup, ini lancar banget rekan-rekan ya, karena untuk sekrupnya kecil ya. Nah, ini lancar banget mesin dari impact drivernya ini lancar banget ya. Untuk melepas juga oke, juga tidak ada kendala. Sekarang kita akan coba menggunakan skrup yang lebih besar. Ini yang menggunakan mata shock 8.
Nah ini kita coba ya rekan-rekan ya. Ini sambil saya tekan karena agak berat untuk kayunya. Tapi dari impact drivernya tidak ada kendala ya. Untuk powernya konstan dan stabil. Kemudian dari skrupnya juga bisa langsung rapat seperti ini ya, mentok. Untuk melepas juga tidak ada kendala ya. Kita menggunakan kecepatan yang tinggi. Lanjut kita coba untuk pemasangan baut roofing di kanal C baja ringan. Baut roofingnya menggunakan yang pendek seperti ini. Oke, kita coba pasang. Ini kecepatan tinggi. Sepertinya lebih mudah menggunakan kecepatan yang paling pelan saja ya rekan-rekan ya, supaya torsinya juga turun. Nah ini saya pakai nomor 1. Nah kalau menggunakan yang kecepatan 1 ini lebih pas ya. Nah ini bisa berhenti pas kencang. Saat kita lepaskan juga ini lancar banget. Nah ini kita coba yang agak besar rekan-rekan ya. Kita akan coba melepas mur. Ini saya akan setting menggunakan kunci momen atau kunci torsi. Saya setting di 200 Nm. Ini saya kencangkan dulu ya, 200 Nm. Kita coba lepas ya. Ternyata bisa rekan-rekan ya. Ini kekuatan dari murnya kita kencangkan tadi 200 Nm. Lancar untuk kita lepas menggunakan impact driver ini. Lanjut kita akan coba untuk melepas baut roda. Ini menggunakan kecepatan high. Bisa ya rekan-rekan ya. Baut roda mobil bisa. Sekarang kita coba pakai yang kecepatan slow. Agak lama rekan-rekan ya, kalau menggunakan yang slow agak lama. Bisa terlepas tapi agak lama untuk prosesnya. Seperti ini. Kita coba untuk kecepatan yang agak tinggi pemasangan. Nah seperti ini. Lancar ya. Bisa kita gunakan untuk lepas pasang dari baut roda kendaraan. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba cordless impact driver dari merek T-Giro CDID 2071. Sekarang waktunya kita untuk kesimpulan. Kalau dari segi boot quality menurut saya ini bagus ya rekan-rekan ya. Dari boot quality dari unitnya, kemudian dari kopernya ini juga bagus. Nah, kemudian kalau dari unitnya ini boot quality-nya juga rapi, finishingnya juga oke. Ada rubber gripnya juga, sehingga saat kita gunakan, kita genggam seperti ini akan lebih erat dan lebih nyaman. Cuma memang ini belum versi atau belum desain yang pesek ya, atau yang pendek rekan-rekan ya. Ini desainnya masih yang panjang. Kalau dari segi power ini menurut saya sih bagus juga ya. Untuk powernya kita coba untuk penyekrupan yang kecil, yang besar, kemudian untuk pemasangan baut roofing, kemudian untuk melepas mur yang tadi sudah kita kencangkan menggunakan kunci momen 200 Nm, ini masih sanggup. Berarti memang spesifikasinya ini benar ya, dituliskan sampai 200 Nm, ini masih sanggup untuk melepas dari murnya. Yang selanjutnya adalah fiturnya lengkap. Ini yang saya suka adalah lampunya ini ada di 3 titik, jadi tidak ada bayangan di bagian ujung dari mata impact drivernya. Kemudian yang menarik lagi adalah bagian modenya ya. Jadi untuk mode mengencangkan itu bisa 3 step ya, low, medium, dan high. Kemudian untuk mengendorkan atau putaran ke kiri ini juga ada 2 ya, kecepatan tinggi dan kecepatan yang lambat. Jadi ini untuk pilihannya lebih banyak ya. Kemudian yang perlu dijadikan catatan di produk ini adalah paket baterainya itu menggunakan yang 2 ampere ya rekan-rekan ya. Jadi yang lebih kecil, bukan yang 4 ampere yang besar. Yang selanjutnya adalah untuk pengecasan di chargernya itu dispesifikasi adalah tertera 65 watt. Tapi saat kita uji coba untuk pengecasan baterai itu hanya sekitar 29 watt, jadi hanya sekitar separuh dari kapasitas. Kalau dari segi harga ini dijual dengan harga kisaran 1.800.000 ya di toko online. Menurut saya sih harganya ini memang agak lumayan ya rekan-rekan ya, agak lumayan lebih mahal karena memang baterainya ini hanya 2 ampere ya. Mungkin kalau baterainya ini 4 ampere harga segitu mungkin menurut saya sih masih oke ya, karena baterainya ini hanya 2 ampere mungkin terlihat harganya agak terasa lebih mahal seperti itu rekan-rekan. Tapi secara umum produk ini bagus ya rekan-rekan ya, saat kita gunakan tidak ada masalah, desainnya juga oke. Kesimpulan akhirnya sih ini cocok untuk rumahan,
sepertinya terlalu mewah ya rekan-rekan ya kalau untuk rumahan ya. Harganya juga lumayan tinggi, tapi kalau untuk hobi, untuk pekerjaan ini menurut saya sih oke ya, dengan tenaga dan power yang sampai 200 Nm ini masih oke, menurut saya sih cocok untuk bekerja. Oke rekan-rekan ya, seperti itu untuk review kita kali ini. Buat rekan-rekan yang tertarik, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan lengkapnya dan untuk link pembeliannya juga. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Semoga ini dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari impact driver yang dari merek yang cukup ternama ya, merek Tekiro, dengan power dan spesifikasi yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Tetap semangat.